Rahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bayyi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada beliau Bapak Kepala Departemen Agama Kabupaten Klaten, beliau Bapak Hadi Aryadi SAG MSc kang kula hormati, kepada Bapak Ibu guru karyawan SMP Negeri 3 Bayat yang saya hormati pula, beserta anak-anakku semuanya, siswa kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 yang saya banggakan dan saya cintai. Marilah kita pertama-tama selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini stakeholder SMP 3 Bayat dapat melaksanakan kegiatan rutin yang sudah lama tidak pernah dilaksanakan, yaitu pengajian Jumat pagi yang dilaksanakan setiap bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah semangat, saya doakan keselamatan, kesejahteraan agar benar-benar diberikan oleh Allah kepada kita semua. Saya ulangi sekali lagi, salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Allah khatamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala SMP 3 Bayat, Bapak Sugeng Siono SPD MPD, Bapak Ibu guru dan karyawan SMP 3 Bayat yang juga kami hormati, dan tidak lupa pertama mari kita terus bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas apa? Atas segala nikmat yang masih diberikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat Islam, dan nikmat iman yang masih terpatri dalam diri kita. Dengan itu, iman Islam itu harus benar-benar kita bawa sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uluk salam, ya. Itu disebut nama Nabi Muhammad, kita harus menyaut Allahumma sholli salim alaihi sallallahu alaihi dan seterusnya. Ini kita meyakini ajaran Islam sebagai ajaran dari Allah yang akan membawa keselamatan dunia dan akhirat itu juga dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti umat manusia, kita semua meyakini itu sebagai umat Islam, dan Nabi Muhammad ini adalah salah satu manusia yang punya keistimewaan. Apa istimewanya? Ketika kita nanti di yaumil qiyamah, sejak Nabi Adam, umat-umatnya nanti akan mengalami kesulitan yang luar biasa.
Pak Adam panjenengan niku nenek moyang kami. Hari ini kondisi kiamat sedemikian berat. Tulung mangnyuwun kali Gusti Allah. Kersane mriki mboten rekoso kaya ngeten. Ini umat-umat yang diceritakan dalam hadis yang sangat sahih. Seperti itu. Lalu Nabi Adam pun angkat tangan. Dino iki aku ngerti Gusti Allah agak nesu. Kono mayu yang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga demikian. Dino iki aku nggawa waktu dhewe. Gusti Allah agak nesu. Karena sengsaranya yaumul kiamah nanti itu memang luar biasa. Lah setelah ini dilempar ke Nabi Musa juga lempar lagi ke Nabi Isa akhirnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beliau bersujud lalu diajarkan untuk memohon agar segala penderitaan yang dialami umatnya ini bisa segera diampuni oleh Allah di yaumul kiamah itu. Maka beliau diberikan privilege oleh Allah berupa syafaat. Dalam hati diisi zikir sholawat dan doa. Yang ikut munut di tenda yang VIP itu adalah man sholla alayya, man aktsara alayya sholat. Siapa yang paling banyak membaca sholawat kepadaku, maka itulah termasuk aulan nasa di yaumil qiyamah. Orang yang mendapat prioritas bersama diriku adalah di hari kiamat. Maka jangan syafaat yang Anda ucapkan, yang Anda batin terus-menerus itu doaan, sholawat, sama saya pikir itu baru siap. Tetapi sudah tidak mau kalau dengan bahasanya anak-anak SD. Ini diantara adik-adik ini sing wis ngimpi terus keramas ngaco ya selanang ke siji. Wis liyane isen gitu ya. Atau adik-adik kita ketika sudah mulai masuk di mimpi-mimpi indah itu, maka bekal-bekal yang cukup baik dari sisi akademisnya, kemudian tidak mau ketinggalan. Sekolah ini kepingin membekali putra-putri terdidiknya ini dengan karakter yang kuat, karakter yang baik, karakter yang bisa digunakan untuk bekal hidup di dunia ini di masa yang akan datang. Misalnya itu jam 7.30 itu sudah mulai masuk pelajaran ya, nanti mohon diingatkan begitu sudah mendekati itu akan membuat karakter kita itu agar menjadi baik. Menyampaikan ada 7 pilar karakter, 7 pilar karakter yang diajarkan oleh Luqman kepada kita semua. Ini akan punya manfaat langsung pada adik-adik sekalian, juga kepada kami selaku orang tua. Ini harus ketemu pada satu titik, gimana ketika seseorang akan menjalani kehidupan di dunia ini, dan kehidupan dunia ini akan berlanjut sampai di akhirat nanti, tidak cukup. Ini sebagaimana dalam firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Masuk kedoliman yang besar. Jadi kita harus belajar benar-benar bagaimana berakidah yang benar, meyakini dengan firman yang lain, qul huwallahu ahad, bahwa kata Tuhan itu Maha Esa. Gusti Allah niku mung siji. Gusti Allah itu ada dengan sendirinya, tidak diperanakkan. Gusti Allah juga tidak punya anak. Gusti Allah juga tidak punya ibu. Ini karakter. Artinya zatnya Allah tidak usah kita pikirkan kuwi bentuke kaya ngopo dan sebagainya. Cukuplah kita mengenali dengan sifat-sifatnya, cukuplah kita membaca tentang nama-nama indahnya,
Sifat mustahilnya itu yang kita pelajari tentang Allah. Selebihnya kita akan membaca, melihat tanda-tanda yang diciptakan oleh Allah melalui gelaran alam semesta ini. Tafakkaru fil khalqillah wala tafakkaru fil. Pikirkanlah apa yang diciptakan Allah, tetapi tidak usah memikirkan tentang wujud Tuhan. Tetapi Allah itu pasti wujud. Berbuatlah baiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua, terutama ibu, ya, terutama ibu. Saya sebagai bapak-bapak juga tidak akan cemburu, tidak akan iri ketika ibu itu harus lebih dihormati dibanding ayah. Disebutkan hamalatul ummu, ibunya itu, ibumu itu telah mengandungmu 9 bulan, lalu menyusui yang sempurna kan 2 tahun, ya. 2 tahun nek adik hamil poso lho. Nah, baiklah kepada kedua orang tuamu, ini adalah perintah agama. Terus mbok pintermu sumber langit nek kowe duraka karo wong tuamu, alamat urip ora bakal mulya. Kudu dicameni. Harus benar-benar seorang ibu rela untuk melakukan itu karena ini dan kandungan ada. Kalau sudah lahir nanti dikasih air susu ibu, kasih ASI. Yang setahun, yang 2 tahun, yang 3 tahun, semuanya dari hasil penelitian itu akhirnya ada satu kesimpulan dari mereka tanpa membaca Al-Quran. Ternyata yang sempurna itu ketika disusui selama 2 tahun. Wes nek 2 tahun orang Jepang bisa membuat satu kesimpulan, para peneliti Jepang, kalau kurang dari 2 tahun ini akan berdampak pada labilitas anak. Labil besarnya nanti ora iso terjejak antem-matem, tidak bisa karena memang kurang aslinya. Padahal anak-anak sekarang kita lihat rata-rata wis nyusoni 6 sasi wis sambat wis pokoke dilereni di sape. Jangan. Saya ini Jepang itu disiplin, di perusahaan-perusahaan, di sekolah ada ruang-ruang laktasi, dan sing duwe anak-anak cilik iki ya duwe kesempatan untuk memberi ASI kepada bayinya. Kalau toh tidak dibawa bayinya, sekarang udah dipamping dan seterusnya. Ini penting. Jadi besok nek bocah iki labil, ora mateng, enek masalah sithik, pokoknya enake langsung cincing-cincing karena tidak mateng ketika kecil. Ketika bayi gak cukup air susu ibunya. Maka yang sempurna itu ketika 2 tahun. Adik-adik sing lanang geling-geling juga ya, besok nek omah-omah aja terus mikir nek esok maca Quran sarungan. Lah kuwi kan lagune ini saingan nih. Besok direne garwane Dik, awake dhewe pengen lho besok anake dhewe iki dadi anak sing hebat. Iso disusoni 2 tahun. Kapan ya kudu itu nggih, cita-cita nggih. Oh. Kalau sing tunggu sing kono niku dititeni, Mbak. Cara besok diri ini kok jenengan kok gelem soalnya sanggup nih. Kambuan sejak neh. Iki goro-goro niku kan susu nggih. Nek sing jemben diceritani aku jemben iki wasne disusoni 6 tahun. Ngacung saiki. Harus ada terapi khusus saiki buat saiki nggih. Kalau itu terjadi, gairahnya yang meledak-ledak, wadah, apa meneh ngerti sing wadon-wadon ayu murid SMP 3 kaya ngene. Ngerti sapi wedok putih ayu ketok ini ngono. Kalau meledak-ledak gairahnya. Maka ini tadi kami karakter yang kedua agar kita berbagi kepada kedua orang tua, wis poso mengandung lalu menyusui 2 tahun. Tolong usani 2 tahun sadar. Kemudian pilar karakter yang ketiga yang diajarkan oleh Luqman Hakim adalah agar kita bersyukur, mensyukuri, matur nuwun, anishkurli wali walidaika ilayal masyir. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah. Wong tuamu gelem nyusoni nganti 2 tahun, wong tuamu bersyukur kepada Allah sekaligus matur nuwun datang
aja nonton kekurangane. Lho, bapak aku ki nyambut gawe rapati tenan kancaku. Nek mangkat 10 difokne enek aku dikonakku bae misale. Disyukuri aku keadaan kita. Karena kembali enek diupayakan lebih susah dari Anda yang sekarang jalan kaki. Tidak ada jaminan itu. Maka apapun kondisi, apapun kelebihan kekurangan yang kita sandang, yang kita raih saat ini, termasuk yang dimiliki oleh kedua orang tua kita, harus disyukuri. Puncak dari syukur itu ada menghapus dalam rangka membantu seorang guru karena kita sudah tahu tujuannya mau dihapus itu kebaikan. Oh, di halaman sekolah ada sampah, daripada nanti menambah beban dari tukang kebun, kita membantu 2-3 daun kita pungut, kita masukkan tempat sampah, itu kebaikan. Berbagai kebaikan yang lain, apalagi yang termasuk ibadah mahdoh. Maka sekecil apapun yang kita lakukan dalam rangka kebaikan, itu Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan. Apalagi tambah resik, biasanya nek jajane ning omah 3.000, ya saiki disisihne. Jajane 1.500 wae, 1.500 diinfakne nggo bangun masjid. Oh sing someten niku besok undu-unduane bakal menanam kebaikan itu akan kita petik sendiri. Allah nanti yang tidak akan pernah menyia-nyiakan. Lalu yang keempat adalah agar menjalankan syariat. Aqimis sholat, menjalankan perintah sholat. Isone sholat itu ya nek syarat rukune, maka di sini dibina. Saya tadi sudah mendengar. Nek esok kan bawa Al-Quran, kan latihan maca Al-Quran ben bener soalnya ben sholat iki wacanane ngangge bacaan Al-Quran, ora kena gawe karpe dewe-dewe. Ora nyatane misalnya ora bener. Harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu bacaan-bacaannya adalah dalamnya termasuk ayat-ayat Al-Quran, maka diajar Al-Quran monggo benar-benar dilakukan. Siapa yang membaca Al-Quran itu ke depan itu akan menjadi sapa Anda sendiri. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Enek dalan kebencian yo ayo aja-aja. Nek enek sing kurang bener yo ayo elek-elek. Ini dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu yang berikutnya adalah berakhlak mulia dalam masyarakat. Jadi agar kita tidak sombong. Baik, ini karena waktunya sudah habis, ini sudah jam 7.39 menit. 7.30 saya mohon maaf atas keterlambatan tadi. Dan mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Dan terakhir saya dengan amanat dari pembawa acara agar kegiatan pada kesempatan ini langsung kita tutup bersama dengan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.